Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Cendekia Abditama, Prodi Bisnis Digital. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas materi mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Bapak Taufik Hidayat, Eskom MM. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Cekidot. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Hangkwan Ramadan. Halo, perkenalkan nama saya Dinandra Ahmasari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuraya Ramadhani. Halo, perkenalkan nama saya Sylvia Anissa Putri Wenyu. Halo, perkenalkan nama saya Kevin. Nah, siapa sangka ya, sekarang menjadi petani keren banget loh. Kita dulu, orang-orang tua kita menjadi petani itu semua dikerjain secara manual. Sekarang teknologi sudah masuk ke dalam sektor pertanian. Jadi kita sudah bisa memanen lebih cepat dan lebih mudah. Penasaran kan perkembangannya gimana? Yuk kita nonton video sampai habis. Selanjutnya kita ada latar belakang. Yang pertama ada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam teknologi pertanian meliputi jaringan, perangkat seluler, perangkat, layanan, dan aplikasi yang membantu pemrosesan, pengelolaan, dan pertukaran data, informasi atau pengetahuan dengan audiens target. Teknologi ini mencakup berbagai teknologi yang saling menyatu, termasuk telekomunikasi tradisional, televisi dan video, radio, CD-ROM, telepon seluler, dan perangkat pintar, serta beberapa teknologi modern seperti komputer, internet, sensor, sistem informasi geografis, satelit, dan selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama dari tujuan ini yaitu mengetahui konsep dasar TIK. Yang kedua, mengetahui produktivitas pertanian. Yang ketiga, mengetahui TIK dalam sektor pertanian. Yang keempat, ada mengetahui inovasi terkini TIK dalam pertanian. Dan yang terakhir yaitu ada mengetahui kualitas dan keamanan pangan. Bab kedua yaitu ada tinjauan pustaka. Konsep dasar TIK. Teknologi informasi dan komunikasi adalah penggunaan teknologi komputer dan perangkat lunak untuk mengumpulkan, menyimpulkan, memanipulasi, dan menyebarluaskan informasi. Beberapa pengertian TIK juga telah disampaikan oleh beberapa para ahli, seperti menurut O'Brien dan Maracas tahun 2018. Yang menjelaskan teknologi informasi dan komunikasi sebagai kombinasi dari teknologi komputer dan perangkat lunak, jaringan telekomunikasi, dan media elektronik untuk menghasilkan, memproses, mengirim, dan menyimpulkan data digital. B. TIK dalam sektor pertanian. Teknologi pertanian memiliki arti sebagai penerapan dari ilmu teknik kepada kegiatan pertanian. Dari segi keilmuan, teknologi pertanian dapat diuraikan sebagai suatu penerapan prinsip-prinsip matematika dan sains alam dalam rangka pembudidayaan tanaman secara ekonomis, sumber daya pertanian, dan sumber daya alam untuk kepentingan kesejahteraan manusia. A. Inovasi terkini. 1. Sistem pertanian presisi. Pemantauan tanah dan kelembapan. Menggunakan sensor kelembapan tanah dan sensor cuaca yang terhubung secara langsung ke sistem irigasi pertanian dapat memantau kelembapan tanah secara akurat. Pemantauan presisi. Melalui teknologi pemantauan satelit atau drone, petani dapat memetakan lahan mereka dengan akurasi tinggi. Penggunaan sensor dan ion. Penggunaan sensor seperti sensor suhu, sensor kelembapan, dan sensor cuaca yang terhubung ke Internet of Things (IoT) memungkinkan memantau relatif dari kondisi pertanian. Menggunakan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis atau SIG digunakan memetakan dan menganalisis data pertanian seperti kondisi tanah, tekstur tanah, dan kesuburan. 2. Internet of Things (IoT) dalam monitoring dan pengelolaan tanaman. Penggunaan Field Monitoring System (FMS) untuk sawah. Field Monitoring System (FMS) adalah teknologi yang digunakan untuk memantau kondisi tanaman dan kondisi iklim di sawah. Kondisi tanaman dan iklim tersebut direkam dan diolah menggunakan sensor secara real time. Penggunaan drone untuk pertanian. Drone juga merupakan alat yang berguna untuk membantu petani pesawat terbang minim ini dapat digunakan untuk memetakan kondisi tanaman, melacak hewan, menyeberangi irigasi, dan menyebarkan pestisida. Smart
greenhouse. Greenhouse farming adalah pengembangan tanaman di ruang khusus yang dilingkupi dengan material transparan. Tujuannya adalah supaya tanaman terhindar dari perubahan cuaca yang berlebihan dan hama. Aplikasi mobile untuk manajemen pertanian. Aplikasi petani, sesuai namanya, aplikasi ini emang diperuntukkan untuk bagi khususnya seorang petani. Kalau ibu, bapak, atau tetanggamu seorang petani, aplikasi penyuluhan online ini sangat tepat untuk membantu meningkatkan produktivitas hasil tanaman dan orang-orang di sekitarmu juga. Selanjutnya itu ada aplikasi Simba. Kalian tahu nggak aplikasi Simba? Nah, aplikasi Simba ini bisa dibilang adalah solusi dari masalah kamu. Lewat aplikasi ini, kamu bisa menemukan berbagai kebutuhan pertanian dan hasil pertanian. Selain kualitas produk yang terjamin, kamu juga bisa mendapatkan harga yang bersaing karena pembelian bisa langsung ke petani. Dan aplikasi Pak Tani Digital itu apa ya? Nah, aplikasi ini paling pas untuk kamu yang suka satu aplikasi berbagai fitur lengkap. Lewat Pak Tani Digital, kamu bisa melakukan cek harga hingga pembelian barang-barang langsung dari petani di konsumen akhir. Aplikasi 5 kilo. Kalau biasanya petani perlu menjual hasil panennya ke penada atau tengkulak dulu, melalui aplikasi 5 kilo ini petani bisa langsung menjual hasil taninya ke konsumen. Nah, yang kedua itu ada pengelolaan sumber daya alam. Sistem informasi pertanian. Sistem informasi dapat diartikan juga sebagai suatu himpunan terrealisasi kerja secara terpadu komponen-komponen mulai pengumpulan, penyimpanan, distribusi informasi untuk mendukung perencanaan, kontrol, dan pengambilan keputusan kerja suatu organisasi. Pada sistem informasi pertanian sendiri terdapatnya teknologi yang dibangun akan dikombinasikan dengan kebutuhan informasi tentang kelayakan produksi pertanian yang kemudian dapat diekstrak dari fase-fase produksi. Siklus dari sistem informasi kelayakan produksi hasil pertanian dapat dilihat pada skema gambar di samping. Nah, ada teknologi pemrosesan dan distribusi hasil pertanian. Nah, itu yang kedua. Teknologi adalah alat bantu manusia untuk mencapai tujuan. Teknologi diciptakan untuk mempermudah atau memperlancar suatu pekerjaan. Alat dalam suatu teknologi dapat berupa perangkat, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak. Pertanian adalah proses menghasilkan bahan pangan, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Maka, hasil pertanian adalah suatu produk yang dihasilkan dari suatu usaha dalam mengelola alam dalam bentuk pangan dan ternak. Nah, bab 4, dampak TIK dalam produktivitas dan keberlanjutan. A. Peningkatan produktivitas pertanian. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah memainkan peran penting dalam peningkatan produktivitas organisasi, bisnis, dan individu. Beberapa faktor kunci dalam peningkatan produktivitas melalui TIK adalah otomasi proses bisnis. Banyak proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diotomatisasi melalui sistem berbasis TIK, seperti ERP atau Enterprise Resource Planning atau CRM yang Customer Relationship Management. Ini mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan manusia, dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Yang selanjutnya B. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, keamanan data dan informasi menjadi hal yang sangat penting. Keamanan yang baik tidak hanya menjaga privasi, tetapi juga menjaga kelangsungan produktivitas dan operasi bisnis. Beberapa aspek keamanan yang mempengaruhi keberlanjutan sebagai berikut. Yang pertama, keamanan data. Organisasi harus memastikan bahwa data yang mereka kelola dilindungi dari ancaman eksternal seperti peretasan, malware, atau serangan cyber. Yang kedua, keamanan jaringan. Dengan meningkatnya ketergantungan pada konektivitas jaringan, perlindungan terhadap akses tidak sah, serangan denial of service atau DOS, dan ancaman lain yang bisa mengganggu operasi bisnis harus menjadi prioritas. Yang ketiga, keamanan cloud. Penggunaan layanan berbasis cloud untuk penyimpanan dan pemrosesan data menawarkan kemudahan. Selanjutnya C. Kualitas dan keamanan pangan.
pengurangan risiko operasional. Dengan menerapkan praktik keamanan yang ketat, risiko terhadap gangguan operasional karena ancaman cyber atau kegagalan teknologi dapat diminimalisir. Ini menjaga kelangsungan bisnis dan menghindari kerugian besar yang dapat mengganggu keberlanjutan organisasi. Selanjutnya, inovasi berkelanjutan. Teknologi yang aman dan berkualitas memungkinkan organisasi untuk terus berinovasi dan berkembang tanpa takut kehilangan data atau menghadapi ancaman yang bisa menghentikan inovasi tersebut. Yang ketiga, dampak lingkungan. Sistem TIK yang berkualitas dan efisien seperti server yang hemat energi dan perangkat lunak yang dioptimalkan dapat mengurangi konsumsi energi dan limbah elektronik, berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya yang D, tantangan dan hambatan implementasi. Apa sih tantangannya? Tantangan keamanan yang pertama, meskipun teknologi berkembang pesat, ancaman cyber juga semakin canggih. Organisasi perlu terus memperbarui dan meningkatkan langkah-langkah keamanan mereka agar tidak ketinggalan dari ancaman terbaru. Solusinya, penerapan manajemen risiko, pelatihan keamanan bagi karyawan, serta pemantauan terus-menerus terhadap sistem IT adalah beberapa langkah untuk menjaga keamanan tetap terjaga. Yang kedua, tantangan kualitas. Kualitas teknologi yang digunakan sangat mempengaruhi produktivitas. Teknologi yang tidak handal atau usang dapat menghambat kinerja dan bahkan menciptakan kerentanan keamanan. Solusinya bagaimana? Memastikan pemeliharaan yang baik, pembaruan perangkat lunak, serta investasi pada teknologi berkualitas tinggi menjadi langkah untuk menjamin kualitas TIK yang optimal. Selanjutnya ada E, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pertama, keterbatasan infrastruktur TIK. Yang A, ada kegagalan. Banyak daerah pedesaan pada negara berkembang yang mengalami kegagalan infrastruktur seperti internet yang tidak memadai, lemahnya sinyal telepon, bahkan listrik yang tidak stabil. Hal ini menghambat mendapatkan informasi mengenai prediksi cuaca dan harga pasar. Yang B, pembelajarannya inisiatif dalam memadai jaringan internet satelit atau perbaikan jaringan satelit. Tantangan kedua, tantangan biaya teknologi. Ada kegagalannya bagi petani kecil, biaya untuk mengakses teknologi terbilang tidak murah dan cukup mahal. Hal ini membuat beberapa teknologi sulit dijangkau, yang membuat mereka enggan untuk menggunakan. Pembelajaran ya, solusi terbaik adalah model sewa atau subsidi supaya para petani bisa mengeluarkan biaya sedikit lebih murah. Nah, untuk selanjutnya itu adalah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, kita bisa membahas mengeksplorasi modal bisnis, terus yang kedua, studi kasus implementasi TIK, dan yang ketiga, pelatihan dan pendidikan digital, dan yang keempat adalah analisis dampak lingkungan. Lalu untuk slide terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi ringkasan poin-poin penting dari presentasi kami tadi adalah makalah ini membahas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor pertanian, menyoroti pentingnya TIK dalam peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Temuan utama menunjukkan bahwa TIK berperan signifikan dalam menyediakan informasi penting bagi petani, meningkatkan akses pasar, serta memperbaiki keamanan dan ketelusuran pangan. Inovasi terkini seperti sistem pertanian presisi menggunakan Internet of Things atau disingkatnya IoT dan aplikasi mobile untuk memanajemen pertanian telah membantu petani dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Namun, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan infrastruktur, biaya teknologi yang tinggi, dan kurangnya pengetahuan digital di kalangan petani. Nah, menarik banget kan isi videonya. Jadi, apa nih pelajaran yang kalian dapat dari pembahasan video tadi? Tulis di kolom komentar ya. Intinya adalah kita melihat bagaimana teknologi informasi telah mengubah wajah pertanian. Dengan inovasi yang terus berkembang, masa depan pertanian semakin cerah. Ingat, tujuan kita adalah menciptakan pertanian yang berkelanjutan sehingga kita bisa menyediakan pangan yang cukup untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menyimak video pembahasan kita sampai akhir. Jika ada kurang dari pembahasan kita atau dari perkataan kita yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Salam hormat dari kami, kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.